Tapi kalau haji Indonesia, ya sekali lagi, kalau haji Indonesia kita harus tahu hubungan sosial di lingkungannya. Ini yang kami rasakan. Saya pulang haji tahun 2013, ya sudah di sini, juga ada di sekitar sini 2013. Masuk JKS 22, ya. Jadi sekarang masuk JKS 2. Hal ini sama, ya. Hanya semangatnya sekarang lebih semangat daripada yang dulu, ya. Super semangat ini, ya. Tolong semangat ini jangan berlebihan, ya, karena kita masih 13 hari lagi baru haji beneran, ya. Sekarang baru umroh wajib dan lain-lainnya, ya. Persiapkan, ya. Tolong benar-benar. Kenapa saya sampaikan begini? Kita hadir di sini, mari saya ajak bersyukur. Ini kultum, ya. 7 menit Pak Arwin. Mohon izin kultum 7 menit, kalau saya kultum 17 menit. Semoga kalau nanti ada udah putus, kasih passwordnya amin, amin yang keras, berarti ngajak selesai, ya. Para hadirin semuanya, kita hadir di sini tidak terlepas dari peran pemerintah Indonesia. Kita hadir di sini tidak terlepas dari peran wali kota Depok, Bekasi atau Bogor. Maka kami ajak, mari kita bersyukur. Bersyukur bukan hanya kepada Allah saja, ya, tapi bersyukur juga terima kasih dulu kepada manusia. Ya manillah man ya nasrullah, ya gitu, ya. Jadi hal ini perlu kami sampaikan. Mari kita doakan Fatihah saja. Semoga pemerintahan Indonesia dipimpin oleh presiden kita bisa berjalan dengan baik. Juga semoga wali kota Depok juga bisa memimpin dengan amanah dan kebaikannya, dan Bekasi serta Bogor semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan konstitusi dan amanah yang diberikan. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kami akan menyampaikan sharing juga beberapa penekanan. Kemarin sudah disampaikan melalui manasik oleh Pak Arifin tadi pagi juga, yaitu nanti kita tinggal berangkat sekitar tanggal 25 ke Arafah, terus mabit di Musdalifah dan Mina. Tolong harapan kami, ya, start kita, kalau kita tentara, saya tentara backgroundnya, ya, itu menyerangnya sudah masuk daerah penyerangan, yaitu di Arafah. Kita harus bisa menyerang, ya, setan-setan yang menggoda kita. Yang kedua, kalau sudah setan sudah dikalahkan, kita memohon kepada Allah. Dalam ilmu serangan ada 3 alat kendali: persiapan, DA, dan sasaran. Terakhir ada evaluasi. Persiapan kita, saya yakin Bapak dan Ibu sudah mulai Jakarta, embarkasi. Persiapan tugasnya apa? Pengecekan alat-alat, pengecekan persiapan dan lain-lain, kesehatan, peralatan, ya, terutama doa-doa dari keluarga, semuanya sudah dipersiapkan. Berangkat menuju GA, garis awal. Di sini adalah garis awal, ya. Garis awal, begitu nunggu jam J-nya dari kloter, jam J kita kapan harus menyerang, kita menuju ke daerah sasaran. Daerah sasaran kita adalah di Arafah, ya. Di sono tolong, ya, pengalaman kami dulu 2013 sampai sana bukannya istighfar, bukan memohon kepada Allah, ada aja yang ngobrol aja, ya. Ada juga yang nyetel videonya Zainuddin MZ, ada nyetel Anwar Said, ya.
Waktu itu belum terkenal dasar latih, belum terkenal ya, nyetel aja di ya, dia padahal disitulah ya setan bisa membisikin dada kita, nanti kita diarahkan jadi setan kalau itu ya. Waswisu fi suduri nasi minal jinnati wan nas. Setan itu bisa membisikkan ya ke telinga kita sampai dada kita supaya kita mengikuti jin atau jadi manusianya jin. Itu ya. Tolong di sana kami harapkan yang tertib, jaga kanan kirinya, saling menghormati. Jangan sampai, saya lihat di sini masih ada orang sudah koma atau sudah apa, masih pada main HP kanan kirinya, terganggu ya. Kalau di sana masih seperti itu, kita negor nggak enak, nggak ditegur bagaimana. Nah, makanya saya ajak di sini ya, begitu di Arafah, tolong HP kalau mau gambar silahkan kasih waktu 5 menit, jebret. Saya di Arafah ya. Kalau bisa sebelum tanggal 25 pesen sama anaknya, pesen sama saudaranya, pesen sama bosnya, pesen sama tetangganya, tolong hari ini saya di Arafah, tidak usah ditelepon, tidak usah di WA, nanti saya saja yang nelpon, yang WA. Ini harapan kami. Kita wukuf di Arafah itu kan harus terus diem tapi istighfar, memohon ampun kepada Allah dan berdoa harapan-harapan kita ya. Sehari semalam di sana di tenda itu, saya yakin di situ akan ada titik kulminasi, titik membosankan ya. Dihadapkan titik bosan. Kalau sudah bosan kembali lagi, mungkin wudu atau ke toilet. Udah bosan lah, udah balik lagi. Tapi jangan ngobrol, tapi jangan main HP. Kalau sudah buka WA ya, itu berebet kemana-mana. Oh ini ada ini, oh ini lah. Terus kalau sudah buka WA ini, ya saya lihat kemana-mana akhirnya udah gambar yang nggak jelas. Ini harapan kami, mungkin Pak petugas haji bisa mengklirkan ya, supaya HP itu yang kami kasih nama setan gepeng itu ya, setan gepeng itu tolong disimpan baik-baik, kalau perlu dimatikan. Habis foto jebret-jebret udah dimatikan, biar nggak ada telepon ya, karena khawatir kadang-kadang nanti anak saya kalau telepon bagaimana Pak, nanti komandan saya kalau telepon bagaimana Pak, kan udah izin sebelumnya ya. Kita berangkat haji itu intinya memenuhi panggilan Allah ya, seperti orang berangkat mau mati. Kalau orang dulu kan seperti itu ya. Kalau lihat sejarah haji dimulai dari tahun 1824 masa kolonial Belanda, itu hanya ada dua embarkasi, yaitu di Pulau Serbu namanya Onsu, atau di Pulau Aceh Sabang namanya Sabiah. Ada itu doang. Masuk embarkasi itu 40 hari dilatih dan semuanya di bawah tekanan Belanda. Di bawah tekanan Belanda ada yang cerita katanya kalau sekarang kan hanya dikasih gelang ini haji kan gitu kan ya, tapi karena Belanda takut orang berangkat haji itu ya nanti mau pengaruhin orang yang lain, akhirnya di punggungnya distempel haji H gitu ya. Itu cerita sejarah. Yang di Pulau Sabiah yang di Aceh juga sama, yang dari Jawa berangkatnya ngumpul di Pulau Seribu, yang Sumatera dan sekitarnya ngumpul di Aceh. Itu tahun kolonial Belanda, berlanjut terus sampai perjuangan Indonesia. Akhirnya pulang Indonesia, orang yang berangkat haji tidak boleh langsung pulang, masuk karantina lagi ya, bisa sampai sebulan, bisa sampai 40 hari, takut membawa penyakit ya.
takut bawa penyakit karena dari negara lain pulang bawa penyakit, ditakutkan seperti itu ya. Seperti itu perjuangannya. Pulang haji sama Belanda dikasih seragam, diwajibkan pakai songkok putih, pakai surban, pakai baju putih. Itu seragam yang ditandain sebagai tanda orang Indonesia yang sudah haji, supaya orang Belanda penjajah itu mengendalikan mudah ya. Oh, ini sudah haji. Nah, sekarang di Indonesia itu belum haji, songkoknya sudah putih semua, sorbannya sudah putih semua ya. Hal ini kami mengajak saudaraku semuanya yang jemaah haji sekarang ini ya, mari kita kompak jaga haji kita ya. Kita tidak bisa terlepas dengan hubungan manusia sekitar kita ya. Pertama, pengalaman kami pulang haji, mau nggak mau, suka nggak suka, bapak-bapak dan ibu dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, mau nggak mau ya. Setelah dipanggil Pak Haji, Bu Haji, biasanya kalau kondangan selamatan disuruh di depan dulu, paling dulu di depan ya. Walaupun datangnya terakhir untuk Pak Haji Amran, untuk Pak Haji Agus di situ ya. Pulangnya juga gitu, tentengannya bukan satu tapi dua biasanya. Nah, itu budaya kita, itu budaya yang baik, karena label haji dan hajah itu hampir sama dengan sejarah halal bihalal. Halal bihalal itu adanya hanya di Indonesia. Haji itu label haji adanya di Indonesia ya. Mohon maaf, saya sudah 20 negara yang kami tugasin, bertugas saya tanya, nggak ada label haji. Malaysia yang dekat aja nggak ada, Singapura yang dekat nggak ada, cukup Indonesia ya. Ketahuan karena ini udah peninggalan penjajah Belanda ya. Jadi ditandai, akhirnya kita ya, karena ini baik, diterusin oleh pemerintah. Begitu tahun 1945 Indonesia merdeka, haji dihentikan dulu. Bisa dilihat nanti, kalau saya ngomong salah nanti mohon maaf ya, oleh Menteri Agama Hasyim Asy'ari itu ya. Terus karena kapalnya, naik kapal 6 bulan 3 bulan, semua transportnya miliknya Belanda. Indonesia belum punya apa-apa, transportasi belum punya. Itu akhirnya dihentiin dulu, terus 48 mulai lagi haji, terus sampai sekarang, sampai bapak sekarang ini ya. Ini adalah perjalanan napak tilas Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW juga melaksanakan ini. Kita sebagai umatnya dirangkum di dalam rukun Islam yang kelima ya, termasuk ibadah haji. Itu sekilas haji. Waktunya habis, nanti saya lanjutkan nanti lain kali. Lanjut, kita di Arafah. Saya mohon handphone semuanya mati ya, kalau bisa ya di silent itu, karena jangan mikirin dunia lagi. Kalau udah di Arafah jangan mikirin dunia lagi ya. Jangan mikirin anak, jangan mikirin istri, jangan mikirin mobil bagus, tapi mikirin diri kita, hubungannya dengan hablum minallah ya. Setelah kita di Arafah 1 hari semalam, wukuf di Arafah, diam dan harus mohon pada Allah ya, ternyata kita harus memberontak lagi, mengejar lagi. Setannya itu larinya di Mina ya, sasaran kita larinya di Mina ya. Kita lempar dengan istirahat dulu di Musdalifah semalam ya, dulu seperti itu ya. Habis itu kita mengejar lagi ya, sasaran kita selanjutnya. Ternyata masih ada setan yang mengganggu kita, yaitu di Mina. Di sana ada 3 ya, Jamarot. Kita lempar dengan kerikil 7, cetas
cerdas. Tapi tolong ya, tadi pagi sudah disampaikan, melemparnya jangan begini, terus begini. Tapi tolong, ketinggian rakyat Indonesia itu rata-rata 170-165. Seperti saya itu 165, ya. Begitu melempar kena orang Afrika yang tingginya 2 meter, ini jadi masalah. Kalau petugas haji ada yang minta, ada yang di situ nanti udah ada di masalah. Begitu tak melempar sudah tinggi, Pak, tahu kena telinganya dia, cing. Ya. Apa nggak sakit? Begitu nengok orang Indonesia hampir aja diinjek selesai, ya. Tolong, ya, semua karom, ya, pahami, ya, lingkungan kita. Anak buah kita, siapa yang taruh depan? Karena dari Mina menuju Jamarot itu kurang lebih 3 kilo, kurang lebih. Kalau dia lihat, kita lihat lagi tenda kita dari jalan yang start menuju Mina itu berapa kilo? Kalau 2 kilo berarti 5 kilo. 5 kilo kurang pergi berarti 10 kilo. Itu 2 hari jalan. Pulang lagi terus makan di Mina, udah terus besoknya berangkat lagi nunggu jadwal seperti itu. Selesai itu kita balik ke Mekah. Itu ya, saat melempar ini ya, melempar batu tolong hati-hati ya, jangan menjadi masalah ya. Saking semangatnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tahu-tahu kena orang Jepangnya ya, repot. Orang Indonesia rata-rata aman, pendek itu, ya. Itu gambaran-gambaran terkait ibadah haji dan lain-lainnya. Waktunya sudah habis. Semoga kita semuanya kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Haji mabrur. Dan kita di lingkungan bisa menyesuaikan diri. Tidak diem di rumah, mentang-mentang sudah haji terus nggak mau kanan kiri, ya sudah harus bergelut, bergiat dan mencari ilmu sesuai dengan ilmu haji yang lainnya. Terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.